Ini enak sih. Oke. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Nick Dixon. Nah, pada video hari ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya ya dalam menangani pohon anggur import Taldun ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada pohon anggur import Taldun ini ya. Ini kemarin saya potong sekundernya di sini ya. Kiri kanan saya potong ya. Jadi untuk rencana saya untuk pembentukan sekunder yang baru, karena kemarin sekundernya kurang bagus ya, dan sekundernya bermasalah. Nah, ini dari sini saya sisakan sebenarnya ada 4 tersier ya, tapi ketika masih batangnya masih hijau, masih kecil, itu setelah saya kutak-katik itu akhirnya patah. Jadi sekarang hanya tinggal 3 tersier. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang ini tersiernya itu sudah kurang lebih sebesar batang pensil ya teman-teman ya. Jadi ini sudah siap untuk dibuahkan. Nah, jadi untuk pembuahan pada Taldun ini ya, itu saya tidak menunggu sampai batang tersier ini menjadi coklat mengkayu ya. Jadi ini sebenarnya masih batang hijau ya, tapi di sini warnanya udah kecoklatan, tapi masih belum mengkayu teman-teman. Nah, memang untuk pembuahan Taldun itu memang agak berbeda ya dengan pembuahan varietas-varietas anggur import lainnya. Jadi Taldun itu agak spesifik untuk cara pembuahannya. Nah, jadi untuk tersier yang pertama ini ya, itu ada sekitar 19 ya, antara 19 sampai 22 baru saya potes pucuknya untuk pembesaran batang tersier. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, ini ada beberapa yang saya sisakan tunas airnya, terutama dari paling atas itu saya sisakan tunas air sebanyak 4 tunas bat yang ada tunas airnya. Nah, di bawah 4 tunas bat itu kalau teman-teman perhatikan sudah nggak ada tunas airnya, itu sudah saya buang semuanya ya. Jadi hanya ada daunnya. Nah, tujuannya untuk pembesaran batang yang lebih cepat. Nah, kenapa di ujung paling atas saya sisakan 4 tunas air, yaitu untuk mencegah terjadinya pecah bat pada tunas-tunas di tersier ya. Karena dari pengalaman kemarin, kalau kita habiskan ini nanti tunas airnya bisa pada pecah batnya sampai ke bawah ya. Nah, nanti itu jadi masalah. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini dia sebenarnya dulu double cordon ya, double cordon. Nah, jadi sekarang sudah saya pangkas. Nah, kalau teman-teman perhatikan tunas batnya ini udah gendut ya. Ini sudah saya sebelum pangkas pembuahan hari ini tuh sudah saya masukkan pupuk pembuahan sebanyak 4 kali ya. Pupuk pembuahan 4 kali. Nah, tunas batnya teman-teman lihat, ini udah agak gendut ya. Udah gendut. Ini bagian-bagian atasnya. Nah, kalau teman-teman lihat tunas air bagian bawah, tunas bat bagian bawah. Nah, tunas bagian bawah itu agak kecil. Nah, kan agak kecil dan runcing ya. Nah, biasa begini nggak akan bawa bunga ya. Nah, ini agak kecil, dia agak runcing. Nah, kalau tunas bat bagian atas ya, yang bulat dan agak besar seperti ini, dia punya potensi yang lebih besar untuk membawa bunga. Nah, pada Taldun ini itu kadang-kadang bisa zong juga ya, walaupun kita sudah melakukan proses pemupukan pembuahan. Nah, tapi kalau saya lihat di sini tunas batnya udah besar-besar ya, jadi nutrisi mestinya sudah masuk ya teman-teman ya. Tapi apakah nanti akan berhasil membawa bunga atau tidak ya, nanti kita lihat ya. Mungkin sekitar 1 minggu sampai 10 harian ya, pada waktu tunas batnya pecah.
Kita lihat apakah bunga besar atau tidak ya. Nah teman-teman, sekarang saya akan lakukan proses pangkas pembuahan ya. Jadi ada yang mengatakan ini adalah potes pucuk ya, bisa aja potes pucuk ya, tapi sebenarnya ini pucuknya udah nggak ada ini ya. Jadi yang sekarang tuh yang saya lakukan adalah pangkas pembuahan pada batang muda ya. Jadi batang ini masih muda, jadi masih belum mengkayu ya. Nah jadi batang ini masih muda tetapi ukurannya sudah cukup besar, hampir sebesar batang pensil. Nah, tunas bat yang paling atas itu biasanya selalu akan pecah teman-teman, dan itu akan kita buang ya. Jadi saya akan buang semua tunas airnya, kemudian 1, 2, 3 daunnya dibuang semua. Jadi nanti saya harapkan 3 tunas bat ini akan pecah dan membawa bunga. Nah begitu juga dengan tersier yang kedua ini ya teman-teman ya. Nah jadi tunas air kita buang semuanya ya, tunas air dan daun kita buang, saya potong di sini ya. Kemudian bagian bawahnya juga tunas air dan daun kita buang. Nah kemudian tunas bat yang ketiga, daunnya juga saya buang. Jadi biasanya sih mereka cuma membuang 2 tunas bat paling atas ya. Kalau di saya ini saya mencoba membuang 3 ya. Kenapa? Karena batang tersier saya nggak banyak, batang tersier saya cuma ada 3 ya. Nah ini kita buang juga, saya potong ya, itu daunnya kita buang juga. Nah ini kalau teman-teman lihat, ini tunas bat yang di atas itu juga sudah sprout ya, jadi kita buang aja. Nah ini tunas bat kedua kita buang juga, tunas air dan daunnya dibuang. Kemudian ya ini juga saya buang ya. Jadi pada setiap satu cabang tersier saya berharap mudah-mudahan ada 3 tunas bat yang sprout dan membawa bunga ya. Nah teman-teman lihat ini hasil pangkas pembuahannya ya. Ini tunas batnya udah gede ya. Ini juga. Nah ini cabang tersier kedua, tunas batnya juga besar, ini juga udah besar ya. Jadi pangkas pembuahan pada batang muda seperti ini juga bisa diterapkan pada varietas anggur import lainnya ya teman-teman ya. Ini juga bisa, tapi khusus Taldun ya, itu dari informasi dan juga pengalaman dari teman-teman lainnya yang sudah membuahkan Taldun ya. Itu Taldun lebih baik dilakukan pangkas pembuahan pada saat batang tersier itu masih batang muda, belum menjadi kayu, dan pangkasnya di long spur. Jadi di atas 12 tunas bat ke atas ini kita mainnya antara sekitar 15 sampai 19 ya ini ya. Intinya mainnya panjang ya. Kadang ada teman-teman juga yang mainnya di atas 20 ya.